Halo, assalamualaikum semuanya. Halo, Talita sudah masuk. Gimana sekolahnya hari ini, Talita? Seru? Biasa aja. Oke, gak apa-apa. Sudah makan? Oh sudah. Kafir juga udah makan. Alhamdulillah. Sudah kenyang. Sudah kenyang belum, Talita? Belum. Gak apa-apa, nanti makan lagi ya di sini ya. Rashid udah masuk. Halo, assalamualaikum Rashid. Sambil makan. Yuk, nyelesain makan dulu boleh? Boleh, boleh. Oke, makannya sudah selesai. Oke, bisa kita mulai? Oke. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Ketemu lagi sama Kak Viva hari ini. Kita akan meneruskan belajar kita ya teman-teman ya. Nah, sebelum masuk ke materi pembelajaran kita hari ini teman-teman, Kak Viva mau tanya nih ya. Misal teman-teman itu lagi berada di situasi yang gak nyaman atau di tempat yang gak nyaman. Nah, kira-kira apa sih yang akan teman-teman lakukan? Ya, cari tempat yang nyaman. Ya, betul. Terus kalau misal teman-teman itu di tempat yang gak nyaman itu bersama dengan orang lain yang teman-teman kenal, misal ada teman-temannya, terus ada adik-adik misal, ya itu apa ya kira-kira yang akan teman-teman lakukan? Gak tahu. Oh, ngajak pergi, diajak pindah. Ya, bisa. Oke, nah teman-teman, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan selanjutnya, kalau di masa-masa sebelum hijrah itu kan kaum Quraisy itu sudah menekan Rasul dan para sahabatnya sedemikian rupa ya, dengan berbagai tekanan, dengan berbagai ancaman, bahkan ancaman pembunuhan kepada Nabi dan juga para sahabatnya. Nah, ketika para sahabatnya berada di situasi yang berbahaya teman-teman, terutama apalagi mereka kebanyakan juga sudah tidak diakui oleh keluarga besarnya saat itu, kabilah ya istilahnya kalau zaman dulu. Jadi mereka tidak punya perlindungan kalau bukan kepada sesama kaum muslim itu, sesama orang Islam saat itu. Tapi di sisi lain Rasulullah juga mendapat permintaan dari orang-orang Madinah untuk bisa menjadi pemimpin mereka atau berdakwah, karena saat itu Madinah sedang dilanda atau sedang terjadi apa ya teman-teman ya, kayak konflik gitu ya, konflik atau masalah antara dua suku di sana. Jadi kayak misal kalau di kelas tuh sedang ada dua teman yang punya masalah atau sedang marahan gitu. Nah, akhirnya apa sih yang Rasul lakukan ketika itu? Di Mekah juga sedang tidak kondusif, tidak nyaman untuk berdakwah ataupun hidup, tapi di Madinah juga membutuhkan seorang pemimpin saat itu. Nah, kira-kira apa sih yang Rasul lakukan? Nah, yang Rasul lakukan adalah yang pertama, sebelum hijrah Rasulullah mengadakan perjanjian ya teman-teman ya, perjanjian bersama orang-orang atau suku Aus dan Khazraj ya, yang bernama Baiat Aqabah 1 dan 2, yang di sana isi baiatnya tentang menjaga perdamaian, menjaga hubungan dan lain sebagainya. Setelah itu Rasulullah juga perlahan mengirim kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah perlahan-lahan atau sedikit demi sedikit, agar
tidak menanggung resiko yang serentak. Jadi kalau bareng-bareng kan bisa dihadang langsung ketahuan semua sama kafir Quraisy. Tapi kan kalau hanya satu kelompok sedikit demi sedikit tidak mudah ketahuan. Terus Rasul juga sudah mempersiapkan perjalanan yang penuh dengan strategi, ya kan? Misalnya kita bahas kemarin, sudah pembagian orang, pencarian rute yang aman, dan sebagainya. Nah, waktu masuk ke wilayah yang akan dimasuki pun Rasul juga sudah memastikan keamanannya. Dengan cara apa? Ya, membuat perjanjian sebelumnya dan juga mengirim utusan untuk menyelidiki. Dari semua itu, kemudian dari apa yang sudah Rasul lakukan itu, teman-teman, kemudian terbentuklah apa ya namanya ya, ekosistem itu kayak lingkungan baik yang terbentuk di Madinah. Jadi dengan perjanjian itu yang sudah dibuat sebelumnya, lalu dengan proses yang sudah Rasul lakukan ketika di Madinah tadi, yang kemudian menghasilkan piagam Madinah, teman-teman, kemudian Rasulullah bisa membantu menciptakan rasa aman, rasa nyaman, lalu sejahtera juga, yang membuat dakwahnya juga jadi mudah tersebar karena Rasulullah juga membangun hubungan yang baik atau kerjasama yang baik dengan suku-suku yang ada di Madinah, baik suku yang beragama Islam maupun tidak, sehingga jadi semuanya jadi lebih mudah daripada ketika masih ada di Mekah. Nah, begitu teman-teman. Jadi sama halnya kalau teman-teman ingin bersama adik misal lagi main kemana, terus teman-teman menemukan ada hal-hal yang tidak nyaman atau sepertinya akan mengganggu, lalu teman-teman melihat di tempat lain ada, wah ini tempatnya kayaknya lebih nyaman deh daripada di sini gitu. Nah, ketika menemukan tempat itu, kita harus bisa menjaga, kira-kira wah aku bisa melihat tempat itu, kira-kira di sana ada apa, terus apa yang harusnya aku lakukan, terus bagaimana caranya biar aku bisa sampai di sana dengan nyaman. Lalu kira-kira kalau udah di sana aku nanti mau ngapain juga, itu juga harus kita tentukan agar tujuan kita bisa tercapai dengan baik. Betul sekali. Terima kasih teman-teman untuk hari ini. Ketemu lagi di kelas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.